Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Resiana. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang materi bab 4 dengan judul ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. Dari tafsiran tersebut dianalisis dari aspek tafsir, aspek terminologis, orientasi pada normalisasi, dan pendekatan hak. Pada penafsiran ini ditafsirkan oleh dua ulama Nusantara, yaitu Hamka dan Quraisy Shihab. Pada surah Al-Baqarah ayat 282, Hamka dan Quraisy Shihab menafsirkan kedua tentang disabilitas yang sama, yang artiannya bahwa kelompok difabel berada pada keadaan yang tidak memiliki daya atau power untuk bertransaksi sehingga dapat dilakukan dengan walinya agar berlaku keadilan dan jujur untuk mewakili kepentingan difabel tersebut. Dalam penjelasannya, Hamka menyebutkan orang tersebut adalah orang buta, tuli, dan pincang. Sedangkan Quraisy Shihab menjelaskan hal tersebut melalui dengan kata demi kata. Pada surah An-Nur ayat 61, Hamka menafsirkan bagian difabel, yaitu dan orang buta, pincang, dan orang sakit boleh bawa makan di rumah, tetapi tidak dijelaskan lebihnya. Sementara Quraisy Shihab menafsirkan bahwa tidak ada perbedaan antara orang disabilitas atau orang difabel dan orang non-difabel tersebut. Dalam ayat itu juga menyatakan tafsiran bahwasannya orang difabel juga memiliki orang difabel sendiri yang memisahkan diri dengan orang non-difabel, dengan menarik kesimpulan bahwa ketika mereka makan dengan orang yang non-difabel, sebagian dari mereka ada yang tidak suka makan bersama atau karena merasa jijik ketika melihat orang sakit, sehingga orang difabel tersebut yang menyimpulkan atau menarik kesimpulan sendiri tentang hal tersebut. Pada surat terakhir, yaitu surah Abasa yang ayat 1-16, Hamka dan Quraisy Shihab memiliki penafsiran yang berbeda atau yang kontra. Pada tafsiran Al-Azhar yang dimiliki oleh Hamka, dilihat dari perspektif terminologisnya tetap menggunakan kata-kata pada zamannya atau kata-kata kasar seperti buta. Sedangkan pada penafsiran Al-Misbah, Shihab menggunakan kata tunanetra sebanyak 7 kali dan kata buta hanya 3 kali. Selanjutnya saya akan memberi ringkasan pada kelompok 4 yang dibahas oleh kelompok 4, yaitu bab 2 tentang difabel dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri sudah banyak yang membahas tentang disabilitas yang diungkapkan secara tidak langsung dengan beberapa kategori cacat seperti buta, tuli, bisu, dan pincang. Tetapi makna lain selain itu ada lagi, yaitu Al-Quran tidak selalu membahas tentang disabilitas netral, tapi juga disabilitas non-fisik, atau yang dalam artian seperti kelalaian umat terhadap perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memberikan kebebasan atau kemerdekaan sendiri kepada kaum difabel untuk mengeksplorasi kemampuan bakat potensi dirinya dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang politik, dan juga memberikan hak-haknya yang sesuai atau yang sama bagi kaum difabel dan non-difabel. Penyebab disabilitas, banyak faktor yang menyebabkan disabilitas itu terjadi, seperti faktor genetik, terus juga kesehatan, atau juga biasanya faktor yang disebut hukuman. Apa yang disebut faktor hukuman atau faktor itu? Yang pertama adalah hukuman atas atau toleransi terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa sehingga diberikan disabilitasannya. Disabilitas karena berbuat kejahatan kepada orang lain, dan disabilitas karena dosa yang ia lakukan. Sikap terhadap difabel.
dalam Al-Quran sendiri banyak sikap positif atau mengembangkan sikap positif terhadap difabel. Seperti yang pertama, memberikan akomodasi khusus sehingga mereka dapat beribadah seperti orang yang lainnya dengan cara mempercepat bacaannya. Yang kedua, meredukasi faktor penyebab disabilitas. Artinya, Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya memelihara kesehatan yang terjadi dalam tubuh kita sehingga kita dapat mengurangi dampak dari disabilitas. Hal lain yang ketiga adalah yang sering dijelaskan dalam Al-Quran untuk tidak menikahi kerabat dekat dengan tujuan untuk menghindari disabilitas bawaan sejak lahir. Maka dari itu disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kita tidak boleh menikahi saudara kita yang sekandung atau sepersusuan karena untuk menghindari faktor-faktor penyebab terjadinya disabilitas yang tidak diinginkan atau yang disebabkan oleh bawaan lahir. Cukup sekian ringkasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.